Halo. Hola. Di video kali ini, kita bakalan nyobain sebuah permainan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita harus jawab sesuai perspektif kita masing-masing. Are you ready? Let's go. Oke, pertanyaan pertama. Apa arti kesuksesan untukmu? Menurutku arti kesuksesan itu ketika aku udah achieve apapun yang udah aku usahakan. Kayak misalnya, aku pengen punya pola hidup yang lebih sehat. Menurutku itu sebuah tantangan buat aku. Nah, mengingat kita hidup di era yang serba instan ya. Apa-apa instan, mau makan instan, segalanya dipermudah aja gitu. Itu aku mulai belajar dari ngolah makanan sendiri, harus ngubah habit juga. Yang tadinya suka makan junk food, jadi lebih aware sama apa yang harus dikonsumsi. Gak cuman itu, tapi pola tidur juga harus diatur, harus rajin olahraga. Pokoknya banyak banget hal dan kebiasaan yang harus aku sesuaikan lagi. Dan itu pastinya gak mudah ya buat aku. Dan sekarang untungnya aku udah mulai terbiasa tuh dengan pola hidup yang baru. Bisa dibilang ya lebih sehat lah daripada sebelumnya. Dan aku juga udah ngerasain dampaknya. Bukan hanya fisiknya aja yang lebih sehat, yang lebih seger, ngerasa lebih aktif, lebih produktif juga. Tapi ngefek juga ke mentalku. Ngerasa jadi lebih happy, gak gampang stres. Dan bagiku itu sukses. Kalau kamu gimana? Iya. Setuju. Menurutku sukses nggak melulu tentang materi ya, atau sesuatu yang besar. Ya balik lagi, karena sukses menurut orang itu udah pasti beda-beda ya. Misalnya, kalau aku sendiri bisa menyelesaikan pendidikanku tepat waktu, menurutku itu juga sukses. Karena aku mau dan berusaha ngejalanin apa yang udah aku pilih. Dan aku udah achieve di bidang ini. Iya, setuju. Karena sukses itu beda-beda menurut orang lain. Kalau menurut kita ini sudah sukses, tapi menurut orang lain belum, ya nggak apa-apa juga. Karena balik lagi, standar sukses orang kan beda-beda ya. Oke, selanjutnya kartu yang kedua. Pertanyaannya, pilih salah satu. Mengasah kelebihan atau memperbaiki kelemahan. Dan mengapa? Menurutku mengasah kelebihan. Karena dengan mengasah kelebihan itu ya mengasah bakat yang dipunya menjadi lebih baik dan potensi yang dipunya bisa ditingkatkan. Daripada memperbaiki kelemahan, lebih baik kita mengasah kelebihan yang jelas-jelas udah kita kuasai. Kalau kamu? Iya, aku juga setuju. Menurutku kita tuh nggak harus bisa di segala bidang, tapi lebih baik kita fokus sama apa yang kita punya dan kita kembangkan semaksimal mungkin, karena akan jauh lebih mudah ketika kita mengasah sesuatu hal yang emang kita udah tahu kalau itu kelebihan kita, dibandingkan kita harus belajar atau memperbaiki suatu kelemahan yang memang bukan passionnya kita gitu. Iya, nice. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa standar yang kamu terapkan untuk menilai suatu hal sebagai benar atau salah? Menarik. Menurutku untuk menetapkan suatu nilai itu benar atau salah harus berdasarkan logika dan fakta. Karena misalnya gini, ketika seorang dianggap salah, tapi nggak ada bukti yang konkret, hanya berlandaskan atas perasaan aja, itu menurutku kurang fair sih. Karena untuk menghakimi orang benar atau salah itu harus ada dasar yang kuat. Kalau menurut kamu gimana? Iya, setuju sih. Karena kita nggak bisa asal menghakimi orang tanpa ada dasar ya. Tapi menurutku, logika dan fakta itu nggak bisa apply ke semua hal. Terlebih ada hal-hal yang emang nggak tertulis. Misalnya kayak budaya atau adat istiadat. Contohnya, orang yang tangan kidal. Mereka sering dianggap gak etis atau kurang sopan. Karena kayak gak umum aja. Kalau makan pakai tangan kiri. Yang mana tangan kiri itu biasanya dianggap tangan yang kotor. Dan menurutku orang yang kidal itu gak salah. Tapi karena mostly orang-orang budayanya pakai tangan kanan, jadi kita nganggapnya itu tuh yang paling benar. Sebetulnya gak ada benar salahnya di sini. Ini balik lagi tergantung perspektif masing-masing. Menarik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caramu menerapkan batasan untuk orang-orang dalam hidupmu? Kalau aku pribadi sih, aku harus tahu dulu dia di hidupku itu labelnya S apa nih. Misalkan teman kah, keluarga kah, atau pasangan kah. Nah, dari situ baru bisa tentuin batasannya. Gimana kita berperilaku sama teman kita, atau sama keluarga kita. Ya, menurut aku itu sih intinya. Dengan kita udah labelin orang-orang ini, akan jauh lebih mudah untuk kita terapin batasan itu. Kalau kamu gimana? Aku juga setuju sih sama yang kamu bilang tadi. Tapi kalau menurutku, caranya menerapkan batasan sama orang-orang dalam hidup kita itu dengan cara kita terbiasa untuk bilang enggak kalau misalnya kita nggak mau gitu. Ya ngomong aja, dengan kayak gitu kita bisa kok nyisihin yang mana sih orang yang benar-benar
ngertiin kita atau tahu kita kayak gimana, dari situ kita akan lebih gampang untuk kasih batasan ke orang-orang di dalam hidup kita. Nah, menurutku itu. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Menurutmu, kapan waktunya merelakan atau berjuang? Berat ya. Menurutku ini lumayan bias ya konteksnya. Gimana kalau kita tentuin dulu konteksnya apa? Iya, setuju. Apa ya? Gimana kalau tentang relationship aja? Oke. Menurutku kapan waktunya merelakan itu ketika aku berada di dalam hubungan yang menurutku toksik. Kayak di dalam hubungan itu lebih banyak menderitanya, banyak sedihnya, lebih banyak saling menyakitinya. Terus selama bareng itu nggak bisa tumbuh dan berkembang bersama. Nah, di situ aku akan lebih milih untuk merelakan. Nah, kalau ditanya kapan waktunya harus berjuang, itu ketika keduanya masih mau saling untuk memperbaiki. Tapi ini konteks memperbaikinya itu yang benar-benar dilakuin ya, nggak cuma yang ngomong doang. Dari aku itu. Kalau menurut kamu? Setuju sih, hampir sama sih. Paling aku mau nambahin dikit. Kalau ditanya kapan waktunya untuk merelakan, ketika aku udah nyoba semua hal dan berjuang sebaik apapun yang aku bisa, tapi ketika pasanganku bilang belum, ya what am I supposed to do selain merelakan? Agak sedih ya. Tapi setuju. Oke, kartu yang terakhir pertanyaannya, pilih satu, hidup yang mengalir atau yang direncanakan. Mengapa? Udah tau lah ya jawabannya. Kalau aku sih udah pasti hidup yang direncanakan. Mengapa? Ya karena menurutku ketika kita udah punya rencana, itu membuat kita lebih jelas sama tujuan kita. Kita mau ngapain dan gimana ke depannya tuh kita udah tahu gitu. Aku ngerasa lebih safe aja sih kalau misalnya ngejalanin hidup yang udah direncanakan. Kalau kamu gimana nih? Sangat berbanding terbalik ya. Kalau aku sih lebih milih hidup yang mengalir, live with the flow, ya ngikutin aja arusnya kemana. Ya yang penting jangan sampai hanyut aja. Dan ya tahu ngalirnya kemana. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang udah kita jawab dari kartu yang udah kita mainin ya. Iya. Kalau kalian suka sama permainan ini, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita bakal mainin lagi di video selanjutnya. Kalian juga bisa jawab perspektif kalian di komen dari pertanyaan yang udah kita mainin tadi. Kita juga pengen nih dengerin insight menarik dari kalian. Thank you guys for watching. Have a nice day and bye-bye. Bye-bye.